kali ini perkenalkan, nama saya Elnur Febrian, ingin menjelaskan tentang manajemen kas. Kayak seperti apa sih pengertian manajemen kas itu, kayak tujuan manajemen kas, lalu perbedaan manajemen kas minimum dan maksimum, cara menyusun saldo kas minimum dan maksimum. Contoh sederhananya nanti juga akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, apa sih manajemen kas itu? Manajemen kas adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan aliran kas perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk operasional sehari-hari tetapi tidak berlebihan hingga menjadi tidak produktif. Manajemen kas juga bisa dibilang untuk bertujuan menjaga likuiditas perusahaan, memastikan bahwa perusahaan itu tidak kehabisan uang tunai untuk operasional, sambil juga mengoptimalkan penggunaan kelebihan kas agar tidak menganggur dan dapat menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua, apa sih tujuan manajemen kas itu? Yang pertama, itu menjaga likuiditas, memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar gaji, utang dagang, dan biaya operasional. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan kas. Jadi, tidak menyimpan kas terlalu banyak agar dana bisa diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan return. Terus yang ketiga, menghindari kekurangan kas agar operasional tidak terganggu karena kekurangan dana tunai. Dan yang terakhir, mengurangi biaya administrasi dan opportunity cost dari kas yang menganggur bisa dikendalikan. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas perbedaan manajemen kas minimum dan maksimum. Minimum, yang pertama, jumlah kas terendah yang harus tersedia agar operasional berjalan lancar. Yang kedua, fokus menghindari risiko kekurangan kas. Yang ketiga, jika terlalu rendah, risiko gagal bayar akan meningkat. Oke, yang selanjutnya maksimum. Jumlah kas tertinggi yang dapat disimpan tanpa menyebabkan kelebihan dana yang tidak produktif. Yang kedua, fokusnya untuk menghindari kas berlebih yang bisa diinvestasikan. Dan yang ketiga, jika terlalu tinggi, maka dana menganggur dan return akan rendah. Pada intinya itu, manajemen kas minimum ini menekankan efisiensi penggunaan dana, sedangkan manajemen kas maksimum menekankan keamanan dan likuiditas tetap tinggi. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini bagaimana sih cara menyusun saldo kas minimum dan maksimum? Oke, yang pertama kita bahas analisis arus kas historis. Yaitu kita harus melihat arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Biasanya itu terdapat pada bulanan atau mingguan. Yang kedua, kita menghitung kas minimum. Ini berdasarkan kebutuhan operasional harian. Dan rumus kas minimum sederhana, yaitu total pengeluaran bulanan dibagi jumlah hari kerja dikali cadangan hari aman, misal 7-10 hari. Lanjut yang ketiga, hitung kas maksimum. Nah, ini didasarkan pada titik optimal sebelum kas dianggap ideal. Yang kedua, biasanya menggunakan metode model Baumol atau Miller-Orr untuk menentukan titik optimal. Dan yang ketiga, secara praktis, kas maksimum sama dengan kas minimum ditambah buffer untuk kebutuhan tak terduga ditambah kas untuk investasi jangka pendek yang liquid. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita mereview dan menyesuaikan atau penyesuaian. Selalu sesuaikan saldo kas ini secara periodik sesuai perubahan kondisi bisnis dan ekonomi. Agar lebih paham lagi ya guys ya, kita langsung saja ke contoh sederhananya. Di sini terdapat sebuah perusahaan yang pengeluaran operasional bulanannya yaitu 600 juta rupiah dan hari kerjanya 30 hari, lalu buffer hari amannya 10 hari. Kita menghitung kas minimum dulu.
Kas minimum yaitu kan yang tadi rumusnya udah ada di sebelumnya tadi ya guys ya, yaitu 600 juta itu dibagi 30 lalu dikali 10 dan hasilnya 200 juta. Sangat simpel ya guys ya. Lalu kita akan menghitung kas maksimumnya, yaitu kas minimum tadi 200 juta ditambah buffer tak terduga 100 juta, yaitu hasilnya 300 juta. Sesimpel itu ya guys ya. Jadi jika kita paham rumusnya, kita pasti bisa. Mungkin untuk penjelasan tentang manajemen kas, jadi itu tadi ya guys ya, penjelasan tentang manajemen kas. Mungkin nanti dari kalian teman-teman sekalian yang ingin mau menanyakan atau memberi saran, masukan atau komentar, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu.